Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saya Zahar Muhammad Ibn Syah akan mempresentasikan hasil wawancara saya dengan salah satu pengusaha, yaitu di bidang perdagangan ayam bakar dan goreng penyilekan, yang mana ini untuk memenuhi daripada tugas mata kuliah kewirausahaan syariah yang diampu oleh yang terhormat Bapak Cikal Anugrah Putra Nisabur ME. Langsung saja untuk ringkasan eksekutifnya, yaitu bisnis yang akan dikembangkan adalah usaha di bidang kuliner, yaitu ayam bakar dan goreng penyilekan. Bahan utama dalam proses pembuatannya yaitu daging ayam tentunya. Ayam yang dibakar dapat memberikan rasa yang tidak hanya enak tetapi juga lebih sehat. Sehingga cara mengolah ayam dengan dibakar dan digoreng tentunya bisa menjadi pilihan alternatif ketika memasak daging ayam. Kemudian juga daging ayam bakar kemudian bisa juga digoreng, itu sangatlah banyak memiliki manfaat. Untuk kesehatan dapat mencegah kanker yang merupakan penyakit yang berbahaya dan bisa diderita oleh semua orang. Kemudian daging ayam itu mempunyai kandungan vitamin B dan juga sumber niacin, sehingga dapat membantu mencegah kanker dengan menghindari kerusakan sel. Dan yang terjadi dapat memicu kanker dapat bisa dicegah dengan memakan ayam bakar ataupun digoreng. Kemudian selain bermanfaat mencegah resiko terjadinya kanker, banyak juga manfaat-manfaat yang lain, yaitu dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh karena kandungan vitamin B kompleks yang dipunyai daripada daging ayam tersebut. Kemudian bermanfaat juga untuk bisa menghindari anemia karena kandungan zat besi tinggi yang ada di dalam daging ayam. Kemudian dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh karena mempunyai kandungan mineral yang baik untuk membuat tubuh lebih kebal dan mencegah virus yang masuk. Kemudian bermanfaat untuk membuat tulang lebih kuat dan menambah massa otot, sehingga bisa untuk menaikkan massa otot ketika ingin meningkatkan berat badan. Kemudian bermanfaat juga untuk menjaga keseimbangan kolesterol dengan memilih daging ayam tanpa lemak. Yang terakhir, dapat membantu menghilangkan stres karena kandungan vitamin B5 di dalamnya yang dapat memberikan efek lebih tenang. Kemudian untuk latar belakang daripada adanya bisnis ayam bakar dan goreng penyilekan tersebut, yaitu dimulainya karena di PHK dari perusahaan sebelumnya. Jadi didirikannya ayam bakar dan goreng penyilekan itu yaitu salah satunya karena di PHK dari perusahaan sebelumnya, sehingga diberi pesangon dari perusahaan tersebut sebesar 15 juta, sehingga memutuskan untuk mendirikan warung ayam bakar dan goreng penyilekan dengan nama Penyilekan, yang mana penyilekan tersebut diambil dari nama perusahaan sebelumnya, ya, menjadi kenangan untuk memberikan nama Penyilekan tersebut. Kemudian tujuan dari didirikannya perusahaan ini yaitu sebagai usaha untuk mencari pendapatan
memberikan tempat untuk para pecinta kuliner daging ayam, besarnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi menjadikan motivasi untuk kami untuk lebih menggali tentang pentingnya mengkonsumsi daging ayam yang kaya akan vitamin. Kemudian untuk manfaat dan kegunaan, yaitu untuk mempermudah dalam menganalisis bisnis yang akan dijalankan. Ya, itu jadi manfaat proposal bisnis plan ini, yaitu salah satunya untuk mempermudah dan menganalisis bisnis yang akan dijalankan sebagai alat komunikasi dalam memaparkan dan meyakinkan gagasan kepada pihak lain, membantu wirausaha untuk berpikir kritis dan objektif atas bidang usaha yang akan dijalankan, serta membantu peningkatan keberhasilan dan percaya diri para wirausahawan. Kemudian, luaran yang diharapkan yaitu mampu menghasilkan daging ayam berupa bakar dan goreng sehingga menjadi alternatif makanan di kalangan masyarakat. Produk makanan yang akan menginspirasi para produsen makanan untuk menciptakan produk yang sebelumnya kurang begitu diminati. Kemudian untuk profil atau identitas perusahaan, nama usaha yaitu ayam bakar dan goreng penyilekan. Kemudian bentuk usahanya dagang, jenis usaha makanan, alamat yaitu di Jalan Raya Timur nomor 379 Pacinan Cicalengka. Kemudian untuk visi dan misi perusahaan. Visi yaitu menjadikan UMKM ayam bakar dan goreng penyilekan sebagai salah satu nafkah bagi keluarga yang berkah tentunya. Misi sesuai visi tersebut, maka tujuan dari usaha ini yaitu pertama, memberikan kualitas yang terbaik demi kepuasan konsumen. Kemudian bersaing di pasar dengan harga yang terjangkau. Dan terakhir yaitu menargetkan pendapatan penjualan dengan memperluas jaringan marketing. Untuk gambaran sekilas tentang produk, ayam bakar dan goreng penyilekan merupakan sebuah jenis usaha makanan berat. Ini merupakan usaha di bidang kuliner yang cukup digemari oleh banyak kalangan. Oleh karena itu, kami mencoba untuk mengemas usaha ayam bakar dan goreng penyilekan ini sebagai usaha yang mempunyai nilai lebih di pasaran. Kemudian untuk perkembangan sampai saat ini sudah banyak ditemui sehingga bisa dijadikan sebagai usaha untuk dikembangkan. Kemudian untuk aspek pemasaran, pertama target pasar. Target konsumen pada perusahaan ini adalah para pelajar, karyawan, mahasiswa, masyarakat sekitar, orang-orang yang melewati perusahaan kami, serta menjangkau kawasan yang lebih luas, yaitu dengan cara penjualan online. Kemudian strategi pasar. Strategi yang digunakan yaitu dengan meningkatkan pelayanan dan kualitas serta melakukan inovasi tentang produk yang kami produksi untuk mengembangkan produk yang kami miliki. Kemudian untuk gambaran pasarnya yaitu produk yang dihasilkan berupa makanan siap santap, diproduksi langsung sesuai pesanan sehingga terjamin kebersihannya. Kemudian untuk analisis pertama yaitu analisis kekuatan. Ayam bakar dan goreng penyilekan yang diproduksi mempunyai keunggulan dalam bahan pokok yang digunakan. Karena daging ayam yang digunakan yaitu memiliki banyak manfaat. Selain itu, ayam bakar dan goreng penyilekan juga memiliki keunggulan dalam penyajian, di mana sajiannya bisa disesuaikan dengan keinginan. Bisa dibakar ataupun digoreng, serta ditambah dengan ati ampela, usus, tahu tempe, sambal, dan lalap-lalapan. Kemudian
untuk membuat produksi menjadi lebih menarik. Hampir semua kalangan dan makanannya juga sehat tentunya. Kemudian untuk kelemahan dari bisnis ayam bakar dan goreng penyelukan sendiri, yaitu produk ini tentu sudah banyak tersedia di warung-warung usaha makanan yang lain, sehingga banyak pesaingnya. Kemudian untuk peluang, ya sangat potensial tentunya, karena produk ini sangat diminati oleh semua kalangan, apalagi ketika hari-hari besar nasional. Dan kemudian untuk analisa persaingan, pertama, pesaing pengusaha ayam bakar dan goreng penyelukan pada saat ini sudah banyak. Maka pesaing untuk usaha ini, dengan hal demikian ayam bakar dan goreng penyelukan ini dapat dijadikan usaha yang cukup bergengsi. Kemudian distribusi pangsa pasar, yaitu dari kalangan mahasiswa, pelajar, anak-anak, remaja, dan orang-orang yang berlalu lalang di depan tempat usaha. Karena posisi tempat dari ayam bakar dan goreng penyelukan tersebut di pinggir jalan, yaitu di daerah Pacinan, Cicalengka. Kemudian kelebihan dibanding pesaing yang lain, yaitu yang mempunyai keunggulan dalam bahan pokok yang digunakan, yaitu daging ayam yang digunakan merupakan daging ayam yang langsung dibeli dari tempat pemotongan ayam. Untuk tambahan, dalam penyajian juga menggunakan berbagai macam yang dapat dipilih sesuai keinginan konsumen. Nah, dan yang diproduksi tidak menggunakan bahan pengawet tentunya, sehingga tidak menimbulkan efek samping bagi yang mengonsumsinya. Kemudian untuk fasilitas dan peralatan produksi, pertama panci, kemudian kompor, serok, sendok, garpu, tempat pembakaran, tusuk sate, wajan penjepit makanan, box makanan, meja, dan kursi. Kemudian untuk kebutuhan bahan bakunya, daging, minyak goreng, air, gula, garam, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, tomat, micin, arang, lalapan, tahu, tempe, dan ati ampela. Kemudian untuk tenaga kerja, yaitu dengan kurang lebih 8 orang, yaitu 1 orang sebagai pemimpinnya atau orang yang mempunyai usaha tersebut, dan 7 orang sebagai pegawai. Kemudian untuk proses produksinya, pertama menyalakan kompor, simpan wajan di atas kompor, kemudian masukkan minyak goreng, tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan daging ayam, tunggu sampai agak kecoklat-coklatan, dan jangan lupa dibalik-balik agar matang merata. Setelah matang, maka ayam goreng dihidangkan di piring. Kemudian jika ingin dibakar, pertama masukkan arang ke dalam tempat pembakaran, tunggu sampai arang terbakar. Setelah itu simpan daging ayam yang sudah dibumbui di atas pembakaran tersebut, tunggu sampai agak kecoklat-coklatan, dan jangan lupa dibolak-balik juga agar matang secara merata. Setelah matang, maka ayam bakar siap untuk disajikan. Kemudian untuk kapasitas produksi, dengan menggunakan peralatan produksi yang telah dijabarkan di atas, produksi dapat menghasilkan kurang lebih 100 ayam bakar dan goreng siap konsumsi untuk 1 hari. Sehingga dengan jumlah peralatan produksi yang ada, dipastikan dapat memproduksi ayam bakar dan goreng dengan hasil yang maksimal.
Kemudian untuk perhitungan modal, nah, biaya peralatan pertama panci itu 100.000, kompor 400.000, serok 2 unit 20.000, sendok 12 unit itu 36.000, garpu, tempat pembakaran, tusuk sate, wajan, penyepit makanan, box makanan, kemudian meja dan kursi, itu seluruhnya total pembelian peralatan yaitu berjumlah 3.021.000. Kemudian untuk biaya bahan baku, daging ayam, minyak goreng, air, gula, garam, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, minyak, arang, lalapan, tahu dan tempe. Kemudian ati ampela itu total pembelian bahan baku seluruhnya 4.618.000. Nah, modal awal yang diperlukan adalah eh, modal 15 juta, kemudian total pembelian peralatan 3.021.000, total pembelian peralatan lainnya 200.000, kemudian total pembelian bahan baku yaitu 4.618.000, transportasi 50.000, promosi kurang lebih 100.000, total biaya penjualan 50.000, sehingga modal yang dikeluarkan adalah 8.039.000. Kemudian sisa modal awal yaitu sejumlah 6.961.000. Kemudian untuk studi kelayakan bisnis dilihat dari berbagai aspek, baik pemasaran, aspek produksi dan operasional usaha dapat dikatakan layak untuk persaingan. Bahan yang digunakan aman untuk dikonsumsi semua kalangan usia serta kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh. Nah, untuk rencana pengembangan usaha, pertama untuk strategi pemasaran, pertama membuat poster yang disebar secara online. Kemudian dilakukan juga dari mulut ke mulut, dari orang ke orang. Kemudian pemasaran akan kami lakukan melalui promosi dengan membuat dan membagikan tester kepada orang-orang. Kemudian untuk strategi keuangan, membuat laporan keuangan, menentukan porsi keuangan seperti pembagian total pemasukan ke beberapa pos, misalnya pembayaran gaji pegawai, pembayaran hutang, pembayaran operasional, dan lain-lainnya. Kemudian membuat pembukuan yang rapi dan mengontrol kelancaran kas. Nah, kemudian yang terakhir yaitu simpulan dan saran. Simpulannya yaitu usaha ayam bakar dan goreng penjilekan merupakan bisnis kuliner yang berbahan dasar daging ayam. Usaha ini masih terbilang sudah banyak kita temui sehingga bisa menjadi peluang usaha untuk kita jalani. Bahan yang digunakan juga tidak terlalu banyak, tetapi nutrisi dan vitaminnya memiliki sangat manfaat yang banyak untuk tubuh. Usaha ini juga tidak terlalu banyak mengeluarkan modal sehingga siapa saja bisa untuk memulai bisnis ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.